Bab 3242. Aku juga tidak sendirian. Mengambil kendali atas ruang waktu usia. Ketua Istana Aula Sendian dari kuil usia tidak berani mengatakan banyak hal. Pada saat ini, bagi mereka, bertahan hidup saja sudah merupakan keberuntungan besar. Mileye kali ini tidak mendirikan akademi di sini, tetapi membangun kembali Aula Sendian. Tentu saja, sekarang semua aturan norma akan ditetapkan olehnya. Mileye berdiri sendirian di tengah sehelai langit bintang. Dia melihat sekeliling sejenak, kemudian mengembangkan perlahan tangan kanannya. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan ruang waktu yang berbeda. Kekuatan ruang waktu usia. Mileye menggenggam erat tangan kanannya. Seketika ruang waktu usia di sekitarnya mulai melengkung, melipat. Sejenak kemudian, di sekitar Mileye, ruang waktu usia langsung melengkung menjadi bentuk yang aneh. Beberapa saat berlalu lagi, kening Mileye berkerut, lalu ia melepaskan genggaman tangan kanannya. Tidak dapat dilipat. Kepadatan ruang waktu di sini begitu besar, setidaknya 10 kali lipat lebih banyak dari ruang waktu ilusi. Sangat menakutkan. Seolah-olah teringat sesuatu, tiba-tiba Mileye berbalik. Ketua Istana Zeng. Setelah suara terdengar, Ketua Istana Kuil Usia muncul di depan Mileye. Dia segera memberi hormat. Tuan Muda Ye, ada yang bisa aku bantu? Mileye berkata, ada yang memberitahu aku bahwa ruang waktu usia dapat membawa kita ke dalam ruang waktu paralel. Ketua Istana Zeng ragu sejenak, kemudian berkata, memang bisa. Mileye menatap Ketua Istana Zeng, yang segera berkata, tapi, itu sangat sulit. Mileye mengerutkan kening, apa maksudmu? Ketua Istana Zeng berkata dengan serius, untuk masuk ke dalam ruang waktu paralel, kamu harus masuk ke dalam lubang ruang waktu yang padat. Mileye bertanya, apa itu lubang ruang waktu? Ketua Istana Zeng menjelaskan, itu adalah jenis khusus ruang waktu, dengan kepadatan yang jauh lebih besar daripada ruang waktu normal usia. Mileye menatap Ketua Istana Zeng, beberapa puluh kali lipat. Ketua Istana Zeng mengangguk, ya, lubang ruang waktu semacam itu, bahkan guru kerajaan Dewa Usia pun tidak berani masuk. Sambil berkata demikian, dia melempar pandang ke Mileye, lalu berkata, mungkin hanya master selevel adikmu yang bisa memasuki lubang ruang waktu. Mileye berkata dengan pelan, jadi, artinya, kalian juga belum pernah pergi ke dalam ruang waktu paralel. Ketua Istana Zeng berkata, benar. Mileye mengangguk sedikit, aku paham. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa untuk pergi ke dalam ruang waktu paralel, itu begitu sulit. Di dalam lubang waktu, kepadatan ruang waktu jauh lebih tebal daripada kepadatan ruang waktu saat ini, dengan perbedaan puluhan kali lipat. Tanpa keraguan, itu bukan sesuatu yang bisa diakses olehnya saat ini. Mileye menggelengkan kepala, lalu melihat sekelilingnya. Dia langsung mengaktifkan teknik inti universal dan dalam sekejap, kekuatan ruang waktu usia muncul tanpa henti di sekitarnya. Teknik inti universal, mampu menyerap energi apapun di alam semesta. Pada saat yang sama, Ketua Istana Zeng tiba-tiba bergetar dan berkata dengan gemetar, ini adalah teknik inti universal. Tuan Muda Ye, bagaimana mungkin kamu memiliki teknik inti universal? Mileye melempar pandang ke Ketua Istana Zeng, lalu berkata, aku berasal dari aliran sekte Taoisme. Ketua Istana Zeng terlihat bingung. Tiba-tiba, Mileye membuka telapak tangannya, dan stempel Dao muncul di hadapan Ketua Istana Zeng. Melihat stempel Dao, Ketua Istana Zeng langsung membeku di tempatnya. Mileye hendak berbicara, tetapi tiba-tiba Ketua Istana Zeng menjadi sangat bersemangat, ya Tuhan. Ternyata kita satu tim. Kita sendiri,
Tuan Muda Ye, mengapa kamu tidak langsung menunjukkan stempel Dao kamu? Jika kamu langsung menunjukkan stempel Dao, orang-orang kita pasti tidak berani kurang menghormati kamu, bukan? Tidak dapat dipungkiri, pada saat ini, dia benar-benar hancur. Sial. Setelah semua itu, ternyata kita satu tim. Mileye menjawab dengan tenang, apakah keputusan untuk membatasi orang lain masuk ke dalam ruang waktu usia merupakan keputusan pemilik besar kebenaran agung? Ketua Istana Zeng mengangguk, ya. Mileye bingung, mengapa? Ketua Istana Zeng menjawab dengan serius, konon katanya demi melindungi ruang waktu usia. Mileye melihat sekeliling sejenak, lalu berkata, aturan tetap sama, namun, yang akan melakukan pemeriksaan ke depannya akan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Ketua Istana Zeng setuju, baiklah. Mileye melanjutkan, kamu bisa turun sekarang. Ketua Istana Zeng mengangguk ringan, kemudian mundur. Di tempatnya, Mileye duduk bersila, lalu mulai menyerap kekuatan ruang waktu usia. Sasaran sekarang adalah melipat ruang waktu usia. Namun, ini sungguh sulit. Ruang waktu di sini benar-benar sulit dilipat. Setelah mencoba berulang kali, Mileye tetap tidak bisa melipat ruang waktu usia saat ini, membuatnya harus menyerah untuk sementara waktu. Ini bukan waktu yang tepat. Sebagai gantinya, Mileye memutuskan untuk mempelajari cara menguasai kekuatan ruang waktu. Dia langsung mencari Ketua Istana Zeng untuk belajar. Dengan bimbingan Ketua Istana Zeng, tidak butuh waktu lama bagi Mileye untuk belajar cara menggunakan kekuatan ruang waktu usia dengan lebih baik. Ini benar-benar kuat. Tidak heran begitu banyak kultivator yang ingin memasuki sungai panjang usia untuk berlatih. Ini benar-benar kekuatan yang benar-benar baru. Meninggalkan tempat ini, orang yang menguasai kekuatan ruang waktu usia benar-benar memberikan dampak yang signifikan pada orang-orang di bawahnya. Suatu hari, Mileye bersama Ketua Istana Zeng meninggalkan ruang waktu usia dan tiba di Kekaisaran Kuno. Dia ingin mencari Putri Kara untuk bertarung. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan pemelihara waktu, seorang master, sebenarnya. Sebagai alasan mengapa dia tidak mencari Ketua Istana Zeng, itu karena dia sudah bertarung dengannya sebelumnya. Ketua Istana Zeng sama sekali tidak berani bertarung serius dengannya, selalu bersikap rendah hati, takut menyakiti dia. Hal ini membuat Mileye merasa agak frustrasi. Tidak lama kemudian, Mileye bersama Ketua Istana Zeng tiba di Kerajaan Kuno. Saat mereka baru saja sampai di Istana Kerajaan Kuno, Mileye melihat seseorang yang sangat dikenal, yaitu Menteri Kiri. Melihat Mileye, Menteri Kiri terdiam. Mileye tersenyum, Menteri Kiri, bertemu lagi. Menteri Kiri memandang Mileye tanpa berkata-kata. Dia sudah mendapatkan perintah resmi, dilarang untuk mencari masalah dengan Mileye. Ini adalah perintah langsung dari Putri Kara. Tidak hanya itu, pangeran muda dari keluarga Pangeran Kanang juga dieksekusi secara langsung oleh Putri Kara. Ini membuatnya menyadari sesuatu. Pria ini tidak biasa. Pejabat Kiri berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, atas kejadian yang lalu, aku minta maaf. Mileye mendekati Menteri Kiri, tersenyum tipis, aku lebih suka kamu di masa lalu daripada sekarang. Setelah berkata demikian, ia pergi bersama Ketua Istana Zeng menuju ke kejauhan. Tiba-tiba, Menteri Kiri berkata, Tuan Muda Ye. Mileye berbalik melihat Menteri Kiri dan Menteri Kiri tersenyum tipis. Tuan Muda Ye, sebenarnya aku telah menyelidikimu. Kamu adalah dekan Akademi Guanxuan di Departemen Surgawi, bukan? Mileye mengangguk, benar. Menteri Kiri melihat Mileye, aku mendengar, kamu memiliki dukungan yang sangat kuat di belakang kamu.
Mileye mengedipkan mata, apa yang ingin kamu katakan? Menteri Kiri tertawa, aku juga pernah berlatih, meskipun tidak sekuat Putri Kara, tapi kekuatannya juga cukup lumayan. Sejujurnya, aku sangat ingin melihat kekuatan dukungan yang ada di belakang Tuan Muda Ye. Mileye belum berkomentar ketika ketua istana Zeng tiba-tiba berkata, apa kamu gila? Menteri Kiri menatap ketua istana Zeng, kamu siapa? Ketua istana Zeng memandang Menteri Kiri, apa yang kamu pikirkan? Menteri Kiri mengerutkan kening, apakah aku begitu lemah? Tanpa ragu, ketua istana Zeng mengangkat tangannya dan memberikan tamparan keras. Plak. Menteri Kiri belum sempat merespons, wajah bagian kanannya langsung memerah dan membengkak. Menteri Kiri terdiam di tempat. Ketua istana Zeng melihat Menteri Kiri, apakah kamu merasa tidak lemah? Wajah Menteri Kiri membeku. Sementara itu, Mileye tiba-tiba berkata, ayo pergi. Dengan itu, ia berbalik dan pergi. Ketua istana Zeng melempar pandang ke Menteri Kiri, orang yang terlalu terbatas dalam pandangannya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Menteri Kiri masih terdiam di tempat. Beberapa jarak jauh, ketua istana Zeng ragu sejenak, lalu berbalik ke Mileye, Tuan Muda Ye, kamu benar-benar sabar. Orang seperti itu bahkan meremehkanmu, mengapa tidak kamu bunuh saja? Mileye menjawab tenang, apa yang ingin kamu katakan? Ketua istana Zeng tersenyum pahit. Mengenai kehancuran kuil usia, dia masih memiliki beberapa pemikiran. Karena setelah berinteraksi dengan Mileye, dia menyadari bahwa Mileye sebenarnya cukup mudah diajak berbicara. Mileye tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam waktu singkat, keduanya sampai di halaman tempat Putri Kara berada. Mileye memandang seorang wanita tua yang berdiri tidak jauh dari sana, tolong beritahu bahwa aku datang. Wanita tua itu melihat Mileye, memberi salam ringan, lalu pergi. Tidak lama kemudian, seorang wanita muncul. Wanita itu adalah Putri Kara. Putri Kara hendak berbicara ketika tiba-tiba dia melihat ke arah ketua istana Zeng yang berdiri di samping. Ada ekspresi kejutan di matanya, ketua istana Zeng. Melihat Putri Kara, ketua istana Zeng tersenyum, Putri Kara. Putri Kara terkejut, ketua istana Zeng, kamu. Ketua istana Zeng tersenyum, panggil aku tetua Zeng saja, sekarang ketua istana adalah Tuan Muda Ye. Mileye. Mendengar kata-kata ketua istana Zeng, Putri Kara semakin terkejut. Dia mengetahui tentang rencana Mileye untuk pergi ke ruang waktu ilusi dan dia yakin bahwa Mileye dapat mencapai ruang waktu usia melalui laut kematian. Namun, sekarang, Mileye bahkan menjadi ketua istana di Aula Sendian. Mileye tersenyum, Putri Kara, ceritanya panjang, tetapi intinya sekarang aku yang mengelola ruang waktu usia. Jika Putri Kara ingin pergi, kapan saja boleh. Putri Kara menggeleng sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, kamu benar-benar membuat aku terkejut. Mileye tersenyum, Putri Kara, aku datang kali ini untuk berlatih bersama. Berlatih. Putri Kara berkata dengan serius, apakah Tuan Muda Ye ingin melihat kekuatan pejalan usia? Mileye mengangguk. Meskipun dia telah sepenuhnya melepaskan diri dari tahap kultivasi, itu tidak berarti dia telah melampaui semua tahap kultivasi. Putri Kara tersenyum tipis, baiklah. Sejujurnya, aku juga ingin melihat kekuatan Tuan Muda Ye. Setelah berkata demikian, dia melihat sekeliling, lalu berkata, pergi ke tempat lain. Mileye mengangguk, baiklah. Ketika tiga orang hendak pergi, tiba-tiba, dari langit di kejauhan, muncul aura yang kuat, dan seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di udara. Melihat kedatangan orang tersebut, Putri Kara mendesis.
Mileye melihat pria paruh baya itu tanpa berkata apa-apa. Di langit, pria paruh baya itu menatap Mileye langsung. "Kamu adalah Mileye?" Mileye mengangguk. Pria paruh baya itu dengan dingin, "Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama." Mileye berkata, "Kamu dari Sekte Bulan Baru, bukan?" Pria paruh baya itu tanpa ekspresi, "Apa yang kamu pikirkan?" Mileye mengangguk, "Sudah jelas. Aku sudah memahaminya. Kamu bisa bertindak sekarang." Pria paruh baya berbalik melihat Putri Kara, lalu berkata, "Putri Kara, orang ini telah membunuh beberapa anggota sekte kami. Balas dendam dari Sekte Bulan Baru tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, aku harap kamu tidak campur tangan, agar tidak merusak persahabatan antara Sekte Bulan Baru dan Kekaisaran Kuno." Putri Kara ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu yakin ingin melanjutkan ini, Tuan Muda Ye? Dia tidak sendirian." Pria paruh baya itu dengan tenang menjawab, "Apa artinya? Hari ini, dia pasti mati." Putri Kara kehilangan kata-kata. Meski telah memberi peringatan, dia masih memilih untuk bertindak sendiri. Putri Kara menghela nafas, dia memang bukan orang biasa. Sambil berkata, dia juga melirik ketua istana Zeng yang berada di sampingnya. Di langit, pria paruh baya itu dengan tenang berkata, "Putri Kara, jangan khawatir, aku juga bukan orang biasa." Putri Kara bersambung,